Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Boleh teman-teman dibuka halaman 32. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar berbagai benda yang menghasilkan sumber energi. Benda-benda di sekitar kita kebanyakan itu berasal dari sumber energi listrik. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana cara menghemat energi. Nah, sekarang kita belajar gimana sih cara menghemat kertas. Nah, bukan hanya menghemat energi ya teman-teman, tapi kita sekarang akan belajar mengapa harus menghemat kertas. Nah, kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuat kertas adalah pohon dan air, teman-teman. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Nah, untuk satu rim kertas itu berisi 500 lembar kertas, teman-teman. Satu rim berisi 500 kertas. Nah, yang tumpukan itu teman-teman tuh ada, pokoknya teman-teman kalau mau ngeprint tuh yang ukurannya A4 itu satu rimnya isinya 500 kertas ya. Nah, untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas teman-teman. Nah, 2 gelas air tuh untuk menghasilkan satu lembar kertas. Berarti satu rim kertas kita butuh satu pohon usianya 5 tahun. Berarti 500 kertas, berarti kita membutuhkan 1000 gelas air teman-teman. Berarti dalam pembuatan kertas ini banyak menggunakan energi ya teman ya. Nah, sekarang amatilah di sekitarmu, apa saja sih manfaat yang bisa kamu rasakan dengan penggunaan kertas ini? Nah, apa aja sih teman-teman? Kita bisa memanfaatkannya untuk menulis, menggambar, membungkus makanan, untuk membuat origami ya, untuk kerajinan dan lain-lain. Nah, teman-teman, itu adalah manfaat yang bisa kamu rasakan. Boleh teman-teman diisi di halaman 32. Ada kotak biru ya. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun beberapa kata ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Dan jelaskan alasannya. Nah, teman-teman, setujukah kamu ke teman-teman dengan cara Budi menggunakan kertas? Karena Budi sudah membuang-buang kertas, menghambur-hamburkan kertas, walaupun Budi hanya menuliskan beberapa kata yang ia tuliskan dalam kertas itu, teman-teman. Teman-teman setuju tidak? Nah, tentu Miss jawabnya tidak, karena tindakan Budi mencerminkan sikap boros energi. Ia tidak menggunakan kertas dengan hemat. Itu berarti ia juga sudah menghambur-hamburkan sumber energi alam pada pohon. Nah, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Dan tuliskan beberapa cara untuk menghemat kertas. Nah, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas, teman-teman? Karena kertas terbuat dari batang pohon, sehingga dengan kertas kita akan mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Nah, cara menghematnya tidak menggunakan kertas secara berlebihan, hanya sekedar coret-coret ya, tidak boleh teman-teman. Tidak menyisakan ruang untuk menulis, tidak menggunakan kertas sebagai mainan, atau teman-teman boleh menggunakan buku yang masih ada sisanya, yang masih kosong bisa digunakan kembali ya teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh dicatat di halaman 32 dan 33 ya teman-teman, di kotak biru.
Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Nah, Miss harap teman-teman sudah menghemat kertas ya. Nah, tulislah contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Nah, teman-teman boleh cerita pengalaman menggunakan kertas di halaman 33 di kotak biru ya. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita untuk menghemat kertas. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Nah, teman-teman amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Nah, teman-teman di situ ada anak yang sedang menaiki tiang listrik. Nah, teman-teman tidak boleh dicontoh ya, karena tiang listrik atau kabel listrik itu mengandung aliran listrik yang bertegangan tinggi. Terus ada ada anak yang sedang bermain layang-layang. Terus layang-layangnya tersangkut di kabel listrik. Tidak boleh teman-teman ya, karena nanti ada arus listrik bisa menghantarkan arus listrik teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau main layang-layang boleh di lapangan luas yang jauh dari tiang listrik atau kabel listrik. Terus ada anak yang sedang mandi di kolam renang sambil dengar musik ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman apalagi tangannya basah, terus pijit-pijit takutnya konslet atau apa ya, radio atau apa tuh buat pemutar musiknya itu takutnya konslet teman-teman, tangannya basah nanti bisa menghantarkan arus listrik karena kalau basah itu ya teman-teman ya. Terus ada yang sedang menggunting menggunting pohon. Nah, takutnya salah ngegunting nanti kena kabel karena gunting itu bisa menghantarkan arus listrik teman-teman ya. Nah, sekarang pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar. Nah, apa sih pendapat kalian tentang hal membahayakan pada gambar? Yang membahayakan pada gambar tersebut apa sih teman-teman? Boleh diceritakan nih, seperti Miss boleh diisi ya. Kita seharusnya tidak bermain layangan jika layangan sudah tersangkut di kabel listrik karena kita bisa tersambar atau tersengat listrik ya teman-teman. Terus kita tidak boleh menggunting kabel listrik dengan gunting karena dapat menghantarkan arus listrik. Terus kita tidak boleh menempatkan colokan listrik di dekat kolam renang karena beresiko menyebabkan konslet listrik ya teman-teman ya. Nah, boleh teman-teman diisi di halaman 34. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ingat, listrik plus air itu bahaya teman-teman. Perhatikan gambar berikut, tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahayanya yang ditimbulkan. Nah, seperti contoh di kamar mandi itu teman-teman, lihat. Misalnya ada televisi. Nah, terus bahayanya adalah menyalakan televisi plus menghubungkan ke stok kontak. Nah, apa sih bahayanya? Nah, misalnya teman-teman tangannya lagi basah, terus teman-teman ingin menyalakan TV, terus menghubungkan ke stok kontak. Nah, tiba-tiba stok kontaknya tuh nggak sengaja kepegang teman-teman, terus teman-teman tangannya basah. Nah, itu bisa mengakibatkan arus listrik gitu teman-teman ya. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik.
Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu minta bantuan orang dewasa di sekitarmu, jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Nah, segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Berdasarkan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, teman-teman boleh diisi di halaman 35. Cara menghindari bahaya listrik. Pertama, jangan pernah menumpuk banyak stok kontak pada satu sumber listrik ya, teman-teman. Kedua, pastikan kabel jaringan listrik tertutup sempurna. Ketiga, jauhkan perangkat dan jaringan listrik dari anak-anak. Matikan listrik bila tidak diperlukan. Nah, teman-teman, listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun, penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan kita. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Nah, teman-teman boleh diisi ya yang tadi suruh isi terakhir di halaman 35. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selalu memakai masker, jaga jarak dan bercuci tangan setelah berkegiatan di luar rumah. Nah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.